kekristenan Jerman diambang kepunahan. 1 dari 3 orang Jerman menyatakan akan keluar dari gereja. Di tahun 2019 saja tercatat 270.000 orang keluar dari gereja. Tahun 2021 sangat mengejutkan. Sebanyak 640.000 warga Jerman meninggalkan agama Kristen ataupun Katolik. 1/3 of all German Catholics are considering leaving the church. 33% said they were considering leaving because of ongoing scandals over the handling of clergy sex abuse. 44% said they had no plans to leave the church. In 2019, more than 270,000 German Catholics officially left the church. Kiamat kekristenan di Jerman, ya, itu baik Katolik maupun Protestan dan semua denominasi Protestan, ya, tahun-tahun belakangan ini itu kayak kiamat begitu pemirsa. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong keluar dari gereja dan melakukan deklarasi untuk keluar dari gereja itu kian hari, kian tahun itu semakin menggila. Lalu kira-kira beberapa tahun lagi itu apakah ada sisanya apa enggak? Ya, mungkin bisa dikatakan nantinya itu bisa beberapa tahun yang akan datang itu adalah orang terakhir yang akan keluar dari gereja karena habis, ya. Inilah tragedi dan mungkin dampaknya ini juga bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ya, semakin susut orang ke gereja di Eropa, ya, duit yang terkumpul pajak perpuluhan atau apa semakin sedikit. Ya, dia untuk membiayai gereja-gerejanya yang besar, yang banyak yang mulai mangkrak semakin tinggi, maka biaya untuk dikirim ke negara-negara berkembang yang agak miskin kekristenannya itu semakin menipis. Ya, kita tahu semua bahwa Belanda dan Jerman adalah 2 misionaris yang banyak dikirimkan ke Indonesia, ya, sejak sebelum kemerdekaan, ya. Tetapi di sana justru sekarang itu, ya, habis, apalagi Belanda, Jerman aja yang tempat menjadi sumber kelahiran dari dengan gereja Protestannya itu juga mengalami penurunan orang, ya, keluar dari Protestan itu luar biasa. Itu yang membawa misi gereja, ya, misi kekristenan Jerman dan Belanda itu sudah nyaris habis. Ngapain yang ada di Indonesia itu tetap bertahan? Ya, ini kan satu hal yang bisa kita tanya gitu. Tapi namanya orang punya keyakinan, kemudian juga mungkin dia belum melakukan studi perbandingan agama atau lain, atau terutama kepada Islam, atau mungkin sentimennya ya begitu emosional terhadap Islam, ya orang mungkin masih bisa bertahan di Indonesia. Tapi di Jerman kemungkinan ya siapa yang akan tersisa di sana itu menjadi sangat susah. Itu kalau kita mengikuti berita-berita yang agak membuat kita terenyuh, ya, misalnya dikemukakan oleh The Trumpet, ya, di mana dikatakan bahwa gereja Katolik di Jerman itu mengalami krisis yang mendalam, ya. Jumlah umat Katolik yang meninggalkan agama mereka itu naik ke rekor tertinggi. Jadi jumlah meninggalkan gereja itu naik rekor tertinggi, coba, ya. Ya, berapa? Ya, sekitar 360.000. Bukan 360 ya pemirsa, ya. 360.000 umat Katolik meninggalkan gereja, ya. Itu hampir sepertiga lebih banyak dari rekor tahun sebelumnya, tahun 2019, ya. 360.000 ini adalah tahun 2021, ya, yang sudah terdata dengan rapi. Kalau tahun 2022 belum habis masanya, ini belum ada catatannya, tetapi diperkirakan akan rekornya. Jadi ngeri kan, ya. Jadi semakin hari orang meninggalkan gereja itu makin makin menggila gitu. Jumlahnya makin banyak, ya.
Terus nanti yang tersisa apa itu tadi pemirsa, ya apalagi sekarang di Jerman itu problemnya itu bukan persoalan pelecehan para pastor terhadap anak-anak itu, enggak, tetapi juga sudah amburadul, enggak karu-karuan, ya kan. Gereja di Jerman ini adalah gereja yang sampai hari ini memperjuangkan LGBT, ya, memberikan pentasbihan atau pemberkatan gitu ya, pengantin sesama jenis. Luar biasa. Dan ini ditentang oleh Vatikan sebetulnya, ya. Banyak yang memperkirakan kemungkinan gereja Katolik yang ada di Jerman itu nanti itu akan pisah dengan Vatikan, ya. Dan sejarah tentang Protestanisme itu mungkin akan terulang, yang dulu dibawa oleh Martin Luther. Ya, dulu Martin Luther juga adalah pendeta Katolik, ya kan? Tapi kemudian dia menyebut dirinya mungkin sebagai Protestan itu, ya. Nah, sekarang ini juga gereja-gereja Katolik di Jerman itu bersikukuh untuk melakukan perlawanan terhadap Vatikan itu. Ya, bukan hanya persoalan pemberkatan LGBT, tetapi juga memberikan izin kepada perempuan untuk menjadi imam gereja, mimpin ritual atau apa gitu. Dan yang berikutnya, ya, gereja Jerman ini termasuk gereja yang sampai pada kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pastor-pastor yang membuat kekerasan kepada anak-anak itu, ya, pada laki-laki malahan, itu adalah karena ada kehidupan atau doktrin selibat itu, ya. Dan karena itu, ya, gereja Katolik di Jerman itu ngotot untuk bisa mengizinkan para pastornya itu kawin, coba. Ya, itu adalah terapi gitu ya. Vatikan menolak karena doktrin selibat ini sudah berlangsung ribuan tahun. Tiba-tiba gereja Jerman itu begitu. Nah, situasi rumit yang inilah yang tampaknya bisa dianggap sebagai sebab-sebab kenapa orang Katolik di Jerman itu turunnya, ya, keluar dari gereja itu seperti kayak kiamat itu, berlarian keluar dari gereja. Bayangkan 360 ribu umat Katolik meninggalkan gereja itu berarti setiap hari itu ada 1.000 orang Katolik meninggalkan gereja. Ya, itu kan 1.000 itu bisa setara dengan berapa gereja tutup setiap hari, pemirsa. Karena orang sekarang ke gereja itu, kalau di Eropa itu banyak dikatakan hanya 15, 16, 20, jaranglah sampai 100 itu, ya. Dan ini menurut The Trumpet ini, angka tahun 2021 itu menunjukkan, ya, angka orang keluar dari gereja tahun 2021 itu menunjukkan krisis yang mendalam yang kita alami, ya, sebagai gereja Katolik di Jerman itu, ya. Tidak ada cara untuk menutupinya. Itu kata ketua konferensi wali gereja Jerman, Uskup Jos Betzing itu. Gereja-gereja Protestan di Jerman itu juga mengalami kecenderungan serupa. Ya, tidak hanya Katolik, pemirsa. Gereja-gereja Protestan di Jerman itu juga mengalami kecenderungan serupa. Pada bulan Maret, gereja Evangelik di Jerman mencatat bahwa jumlah orang yang keluar bertambah 60.000, sehingga totalnya dari semua denominasi Protestan itu menjadi 280.000 orang keluar dari gereja Protestan. Ya, kalau gereja Katolik dan gereja Protestan itu ditambahkan jumlah keluarnya dari gereja, berapa coba? Tinggal hitung kan, 640.000, ya, keluar dari gereja setiap tahun, ya. Nah, datanya itu, pemirsa, sekarang ini sekitar 19,7 juta orang Jerman itu menjadi anggota gereja Protestan. Nah, gereja Katolik itu 21,6 juta gereja. Ya, kalau misalnya, ya, ini kan kalau di total begitu kan ada sekitar ya 40 juta lah, 40 juta orang
agama Katolik maupun Protestan kalau dijadikan satu itu yang ada di Jerman itu tinggal sekitar 40-an juta. Nah, kalau terjadi akselerasi, percepatan, pertambahan jumlah orang yang keluar dari gereja, ya bisa kebayang lah ya, naiknya itu kira-kira setiap tahun itu bisa seratusan ribu, ya tinggal berapa tahun lagi gereja ini akan habis, ya. Dan ini untuk pertama kalinya kurang dari separuh warga Jerman menjadi anggota salah satu gereja besar. Ya, dulu penduduk di Jerman itu mayoritas itu adalah orang yang beragama Katolik maupun Protestan. Mula-mula Protestan banyak, lama-lama kalah dengan Katolik, tetapi sekarang digabungkan ini orang yang beragama Katolik dan Protestan di Jerman itu tidak lagi mencapai 50%. Bayangkan itu. Sosiolog Petra Angela Arendt dari Institut Sosial Wissenschaft Lisi, ya, itu melakukan penelitian tersebut mencatat bahwa skandal di gereja Katolik khususnya kemungkinan besar bertanggung jawab atas lonjakan keluar pada tahun 2019 itu. Jadi skandal-skandal yang terbuka di gereja-gereja Katolik, ya, mereka itulah yang menjadi penyebab utama orang-orang keluar dari gereja. Tetapi juga banyak yang karena alasan untuk hemat duit gitu loh. Ngapain harus bayar gereja, ya, sebesar 9 atau 8% dari total pajak yang dia bayarkan, sementara menyaksikan kelakuan dari para pemimpin gereja itu kayak begitu gitu loh. Itu pemirsa yang tampaknya menjadi penyebabnya itu. Tetapi tidak hanya itu semata-mata, tapi memang ketika informasi itu berkembang dengan cepat, orang-orang Katolik, orang-orang Protestan itu mereka sudah tahu semua mana sebetulnya agama yang bisa menjadi alternatif di masa depan Jerman itu. Ya, sekarang banyak sekali mualaf-mualaf Jerman yang sudah tampil di publik, di jalan-jalan mengajak orang untuk menjadi Islam ketika populasi atau warga Jerman itu kebingungan, ya, setelah meninggalkan agama mereka, ya, mencari agama. Karena orang tidak punya agama itu ya nggak bahagia, nggak mungkin bahagia gitu, karena memang semangat menjadi manusia itu ya punya agama itu, ya.